Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C yang beranggotakan Nabila Vivi dengan NIM 087, Renada Cumaida dengan NIM 088, Zakiatur Ramadhani dengan NIM 089, Uswatun Casana dengan NIM 090, Dwi Lestari dengan NIM 091, Maria India dengan NIM 092, dan Nida Tahya dengan NIM 093. Orientasi baru 1961 sampai 1980. Perkembangan mode busana orientasi baru dari awal hingga akhir tahun 1960-an menunjukkan transformasi besar dalam dunia fashion, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya. Mode tahun 1960-an dipengaruhi oleh pergerakan sosial seperti anti-feminisme, budaya pop, dan anti perang yang mendorong kebebasan ekspresi. Awal tahun 1960 sampai 1964. Pada awal tahun 1960 sampai 1964, mode masih banyak dipengaruhi oleh gaya elegan dan feminim dari era sebelumnya. Namun, pengaruh budaya pop dan Inggris mulai terlihat. Untuk pakaian wanita, gaya new look oleh Christian Dior masih berpengaruh, menekan pinggang kecil dan rok lebar. Gaun panjang dan rok midi menjadi populer untuk acara formal, simbol kesopanan dan femininitas. Bahan seperti chiffon, katun, dan wool umumnya dipakai dengan warna pastel. Pakaian pria didominasi oleh setelan jas formal dengan potongan yang ramping dan celana panjang yang agak lebar. Pengaruh gaya Inggris mulai menyebar dengan warna netral populer. Pertengahan tahun 1965 sampai dengan 1966, masa revolusi mode ditandai kebangkitan gaya mode yang dipengaruhi budaya Inggris. Gaya ini menekan kesederhanaan dan eksperimental. Untuk wanita, miniskirt menjadi simbol kebebasan, menggantikan rok panjang. Gaun lurus dan sederhana mulai populer, bahkan sintetis memberikan tampilan modern dengan warna yang cerah. Di pihak pria, gaya mode dengan celana ramping dan jaket pendek menguasai, dengan warna cerah dan pola geometris mendominasi. Akhir tahun 1964 sampai dengan 1969 memperlihatkan perubahan besar dengan pergerakan hippie dan bohemian. Mode menjadi lebih santai dan penuh warna alami. Wanita mengenakan gaun panjang bermotif bunga dan celana bell bottom. Sementara pria memilih pakaian yang kasual dengan kaos sablon dan jeans. Warna hijau, coklat, dan oranye menjadi populer dengan motif etnik yang terlihat jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mode busana orientasi baru di tahun 1960 mengalami perubahan dari formal dan feminim ke lebih santai dan ekspresif. 3 periode menunjukkan perubahan dari pakaian klasik ke gaya yang lebih berani dengan penuh warna, merefleksikan perubahan sosial yang lebih luas. Seperti busana pada era 1964 sampai dengan 1969, wanita pada awal 1970-an juga memakai gaun rok mini berbentuk A dan memiliki lengan puff lebar. Gaya ini dikenal juga dengan gaun tenda, corak kain polos namun juga bermotif bunga. Di 1970, gaun mini tampil juga dalam gaya sportif, ialah gaya militer. Di samping itu, sepatu tinggi lords atau boots semakin digemari. Pada tahun 1970, celana yang di bagian bawahnya berpipa lebar semakin digemari. Celana ini lebih dikenal sebagai celana chutbray. Di tahun 1972, gaun maxi dan gaun midi sangat populer. Gaun midi tampil sangat simpel dengan kurung leher persegi dan lengan pendek. Sedangkan gaya romantis laki-laki berlanjut ke celana chutbray dengan kemeja corak bunga atau kupu-kupu tembus pandang ketat di badan. Sepanjang tahun 1974, gaya berpakaian perempuan Indonesia adalah santai sportif. Untuk menambahkan kesan sportif baju, diselesaikan dengan jahitan stik ganda. Perempuan tampil berani, tata rias wajah pun lebih menantang.
sekitar 1973 sampai 1979, penampilan diungkapkan dengan bahan jeans. Lipat celana pada ujung bawahnya kerap kali ditekuk. Penampilan dapat lugu dan jenaka dengan kaos oblong sablonan motif katun longgar panjang yang disimpul pada pinggul. Di tahun 1977, tampil gaya-gaya seni rakyat yang tenang ialah rustic folklorik. Pada umumnya, gaya tersebut adalah longsai tenang dan nyaman. Sejak pertengahan tahun 70-an, kostum formal laki-laki di Indonesia adalah setelan dengan celana ramping dan dasi sempit. Kemeja batik lengan panjang semakin merebak, dan sebagai kostum kerja dikenakan setelan safari.